Saya lihat mungkin Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan, mereka dua-duanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia juga. Mereka juga niat untuk berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Mereka juga, saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya. Jadi jangan kita mau diprovokasi, jangan kita menjelek-jelekan siapapun, saudara-saudara sekalian. Kita akan bersaing dengan gagasan, kita akan bersaing dengan ide, kita akan bersaing dengan program. Perbedaan tidak ada masalah. Perbedaan tidak ada masalah. Mari kita menjadi bangsa yang dewasa. Marilah kita jadi bangsa yang berjiwa besar. Marilah kita menjadi bangsa yang percaya diri. Bangsa yang tidak mau diobrak-abrik lagi, tidak mau diadu domba lagi, saudara-saudara sekalian. Halo pemirsa Gaya TV, senang sekali saya Egit Hapsari dapat kembali menjumpai pemirsa Gaya TV semua. Dan kali ini dengan Babe Haikal Hasan. Apa kabar Be? Kabar baik, terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya diundang lagi, dipercaya lagi. Dan tahu nggak, tadinya tuh saya berkata gini, gue udah males dah sama politik gitu. Gue asik dengan duniaku, dunia pendidikan, memberikan pelatihan motivasi, pelatihan moral, khususnya di dunia marketing and sales, kembali ke dunia saya lah begitu, memberikan customer service excellent di beberapa perusahaan. Jadi saya berkata moh sama politik. Itulah sebabnya ketika Mbak Egit Hapsari dari Gaya TV berkata, Babe gini nih, saya bilang yalah oke lah. Kayaknya mesti gue turun gunung lagi nih. Harus dong, jangan capek sama politik dong Be. Siapa lagi kira-kira yang bisa memberi angin segar yang bikin kita tuh adem gitu pikirannya gitu. Itulah baik. Soalnya gini saya lihat, kenapa saya katakan tadinya saya ogah, kenapa harus saya turun lagi, ikut lagi, meramaikan lagi dunia perpolitikan. Ada lebih 20 undangan televisi yang saya tolak. Kenapa ditolak? Karena urusan politik. Kalau politik ya nggak dulu deh gitu. Politik ya nggak dulu deh. Saking saya ngelihat kok kayak gini ya gitu ya. Kok kayak gini ya. Kenapa Nasdem tuh misalnya gitu Cek. Kenapa nggak Surya Palohnya yang maju aja? Kan beliau kan ketum partai. Oke. Kok PDIP lagi-lagi begitu? Lagi-lagi nunjuk orang petugas partai. Sehingga cuman boneka. Padahal presiden tuh bisa apapun di negara ini. Kalau Bu Mega ya Bu Mega aja lagi. Kan terbukti dulu Bu Mega sebagai presiden kan oke juga gitu kan. Saat menggantikan Gus Dur. Kenapa tidak mau? Bu Mega aja maju. Toh Bu Mega masih bisa mimpin partai. Pasti Bu Mega bisa mimpin kabinet. Saya lihat kok begini gitu ya. Kayaknya mesti gue turun nih. Mesti saya jelaskan kepada khalayak, minimal pendapat saya gitu ya. Ketum partai itu adalah capres. Di situ ya statement dari seorang Babe Haikal Hasan begitu ya. Tapi memang ya gimana ya Be ya, ini menuju Februari 2024 tinggal 8 bulan lagi. 7 bulan malah. 7 bulan, gak sampai 8 bulan. Nah memang makin dekat ya pemilu 2024 ini ya Be ya. Manuver politik pun tentunya makin gencar ya. Makin gencar. Tapi kita sebagai pemilih pun juga harusnya sudah membuka mata dan hati gitu ya terhadap gagasan calon pemimpin bangsa mana nih yang kira-kira bisa membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, tapi pertanyaan besarnya ya Be. Sudahkah kita siap sebagai bangsa untuk berpesta demokrasi secara damai dan sportif? Menurut Babe gimana? Itulah yang membuat kita semakin tidak bisa memilih pemimpin yang tepat karena tidak ada sikap dewasa dalam menerima perbedaan itu. Orang harus sama semua.
Kalau nggak sama dibilang munafik. Kalau nggak sama dibilang pengkhianat. Kalau nggak sama dibilang bukan satu kelompok, bukan satu golongan. Kalau nggak sama bukan satu perjuangan. Oke lah kalau yang terakhir itu. Tapi bangsa ini kalau nggak sama tuh tiba-tiba musuhan. Di situ tuh nggak siapnya. Tadi kan pertanyaannya kan siapkah gitu ya. Ya. Kalau saya katakan sampai sekarang belum siap. Kenapa belum siap? Karena fakta di sosial media masih musuh-musuhan. Sekarang. Saya berkata nih misalnya nih. Saya ada foto sama Pak Ganjar. Waktu umroh. Nggak sengaja ketemu. Apa kata sosial media? Wah Haikal pengkhianat. Haikal sama Ganjar. Haikal ini. Habis saya diserang oleh pendukungnya Pak Anies. Dan pendukungnya Pak Prabowo. Nggak sengaja saya ketemu Pak Anies di sebuah pesta. Tiba-tiba rame lagi. Tuh sesama kadrun, tuh sesama Yaman, tuh pulang kampung lo, imigran lo. Saya diserang habis-habisan oleh pendukungnya Pak Ganjar maupun pendukungnya Pak Prabowo. Sementara saya ketemu Pak Prabowo dalam rangka karena saya sangat menghormatinya, udah kenal lebih daripada 30 tahun, tahu siapa beliau, karakternya A to Z-nya saya kenal, saya sangat menghormatinya. Saya duduk rapat bersamanya, sosial media nyebar, lagi-lagi tuh pendukungnya Ganjar ngatain, pendukung Anies ngatain. Itu yang saya bilang nggak siap dalam berbeda. Jadi kayak maju kena, mundur juga kena gitu dong, Wei. Padahal kan itu kan biasa aja gitu loh. Biasa aja gitu loh. Saya dulu waktu zaman Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang berada dalam rivalitas berdua, saya bikin sebuah sinetron singkat 5 menit. Inti sinetronnya begini. Saya pemainnya, saya lagi duduk, viral juga tuh di Instagram, di Twitter saya, di Facebook saya. Saya lagi duduk, tiba-tiba ini ada pemilihan ya, ada bekas coblos ya. Bekas ada coblos, tahu-tahu datang, "Oi Kal, lo Gus, apa kabar?" "Baik." "Wih, makin keren aja lo Kal, lu juga lah. Biasa aja kita kali." "Oh iya, lu milih siapa?" Saya bilang gini, "Gue milih Prabowo dong." "Lu milih siapa?" "Gue milih Jokowi dong." "Oke, tos. Terus, mana nih tamu gue nih, kopi teh. Saya minta ngeluarin kopi dan teh. Kita tuh ngobrol asiknya gitu loh. Walaupun kau pendukung Pak Jokowi dan aku pendukung Pak Prabowo. Tapi sekarang kalau kita bilang begitu, lo pendukung siapa? "Oh Prabowo, pengkhianat lo, brengsek lo, ini lo. Apa sih? Kenapa semakin kemari semakin tidak beradab, semakin kemari semakin tidak siap dalam menerima perbedaan? Dan boleh nggak saya katakan begini, bahwa grand design dalam perbedaan ini semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena Allah sendiri yang mengatakan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi Allah sendiri yang menciptakan 714 suku di Indonesia. Dia sendiri yang menciptakan 630 bahasa di Indonesia. Allah sendiri yang menciptakan 13.700 pulau yang di dalamnya ada 6 agama. Dan sekaligus dengan organisasinya, sukunya, rasnya, kelompoknya, golongannya. Memang kita bineka untuk tunggal ika kok. Nah itulah yang membuat saya berkesimpulan nggak siap, nggak dewasa. Kalau istilahnya Rocky Gerung, dungu. Kalau istilah saya disabilities thinking. Cara berpikirnya udah cacat. Oke Bea, tapi mungkin untuk pesta demokrasi 2024 yang damai gitu, butuh suri tauladan dari ya kontestannya terlebih dahulu nih. Kayaknya kalau kita lihat politisi-politisi justru sekarang ini semakin adem dalam bertutur kata. Salah satunya ada Pak Prabowo ya, yang dalam pidatonya di reuni akbar Purnawirawan TNI Polri bulan Mei lalu ya, waktu di Yogyakarta itu. Bagaimana seorang kontestan pesta demokrasi itu berkata bahwa Anies dan Ganjar adalah dua putra terbaik bangsa. Nah, mungkin bisa kita saksikan ya videonya. Kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu sebentar. Kita lihat mungkin Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan, mereka dua-duanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia juga. Mereka juga niat untuk berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Mereka juga, saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya. Jadi jangan kita mau diprovokasi, jangan kita menjelek-jelekan siapapun, saudara-saudara sekalian.
Kita akan bersaing dengan gagasan, kita akan bersaing dengan ide, kita akan bersaing dengan program. Perbedaan tidak ada masalah, perbedaan tidak ada masalah. Mari kita menjadi bangsa yang dewasa, marilah kita jadi bangsa yang berjiwa besar, marilah kita menjadi bangsa yang percaya diri, bangsa yang tidak mau diobrak-abrik lagi, tidak mau diadu domba lagi, saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Kalau saya ada di situ, saya akan standing applause pertama dari semua orang. Nggak gampang bilang begitu, nggak gampang. Dua putra terbaik bangsa dan beliau sebenarnya rivalitasnya. Ya. Beliau sebenarnya jauh senior di atas mereka berdua. Beliau kalau menurut pendapat saya dalam hal ini uncomparable with them. Tidak bisa dibandingkan dengan mereka berdua. Pak Ganjar ya dia orang baik, tapi dia orang yang kasihan saya lihatnya. Kenapa? Karena dia tidak punya independensi yang kuat. Apa kata ibu kalau dia? Iya dong, berani aja enggak bisa dibatalkan tuh pencalonannya. Pak Anies begitu juga saya lihat. Orangnya pintar, cerdas, ambisi, tapi nggak sabar. Gitu, dan akhirnya bukan terjebak saya bilang. Berada dalam genderang yang dimainkan oleh Pak Surya Paloh dan Nasdem. Dia menjadi penarinya. Genderangnya ada yang tabur, ada yang mainkan. Nah ini nggak boleh, kalau presiden begitu tuh nggak boleh. Yang ketok palu tok 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 itu ketum partai. Dia dicalonkan. Maka nggak heran kalau Bu Mega mengatakan petugas partai, kata Bu Mega begitu. Ya idealnya capres itu adalah dari ketum partai masing-masing. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi ada apa yang terjadi justru kebalikannya? Satu-satunya bakal capres ya saat ini yang merupakan ketua umum partai adalah Bapak Prabowo, yang lainnya. Itu ideal kalau pendapat saya. Ideal begitu. Ini jangan diartikan udah mulai giring dukung-dukungan ya, bukan ya. Saya cuma mau menyampaikan idealnya seperti itu. Gitu loh. Ada apa gerangan nih, kenapa? Karena mereka nggak punya calon atau mereka nggak berani berhadapan langsung dengan Pak Prabowo. Harusnya Nasdem tuh Pak Surya Paloh sendiri dong. Saya sebagai presiden. Kalau punya gagasan yang baik kenapa nggak berani? Itulah, mungkin nggak ada gagasan. Saya belum pernah dengar ya dari pihak Pak Ganjar. Kalau saya presiden, hapus nih saya korupsi selama setahun. Caranya adalah 1, 2, 3, 4, 5 begini. Sistematis. Begitu juga Pak Anies. Kalau saya presiden, hapus hilang korupsi dalam waktu 7 bulan. Caranya gini gitu. Nah, ini kita dapeti dari ucapan Pak Prabowo. Ke depan tuh mesti bagaimana ada gagasan. Bukan saya menuduh yang lain nggak mampu ya, bukan ya. Tapi kita di sistem demokrasi terpimpin gitu loh. Bukan menunjuk orang gitu loh. Bukan menunjuk dan mengandalkan orang lain. Kita belum dengar adu gagasan. Seharusnya siapa ini sekarang? Ketum yang ikut jadi calon siapa? Harusnya Bu Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDIP. Kemudian Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh. Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo. Bertiga ini adu gagasan di kampus. Diundang mau UI, mau ITB, mau UGM. Diundang, kumpul semua, ditanya bebas, profesor, doktor, mahasiswa, boleh tanya apapun terhadap ketiga tokoh itu. Sehingga tuh ketahuan kapasitasnya tuh kayak apa untuk memimpin ke depan. Dia menyampaikan topiknya minggu ini gagasan bagaimana menghilangkan korupsi. Nah ini nggak boleh sekarang. Tak dulu belum boleh. Nanti September, Oktober baru boleh. Itu pun baru masukin. Ada jadwalnya. Satu orang cuma dapat kesempatan 1 minggu untuk mengenalkan visi misi. Apa-apaan begini? Visi misi 5 tahun ke depan. Iya 5 tahun cuma disampaikan dalam waktu seminggu. Ini loh yang membuat saya kayaknya mesti ngomong lagi nih soal politik di sosial media. Tadinya saya udah malas banget. Hal yang seperti ini membodohkan masyarakat banyak gitu, membodohkan bangsa gitu. Kemudian di kampus nggak boleh ngomong. Di kampus itu tempat pembinaan kapasitas pikiran, itu kemampuan gitu loh. Nggak boleh malah di situ. Di situ mestinya adu gagasan, jadi ya yang kedua yang nggak boleh tuh di tempat
beribadah di masjid, gereja, tuh nggak boleh ngomong politik. Loh, di situ tempat membangun moralitas. Jadi isi kepala yang namanya kapasitas dan isi hati yang namanya moralitas sekarang dilarang. Akhirnya semuanya menuju kepada elektabilitas. Yang saya tahu ujung-ujungnya bukan kapasitas, bukan moralitas, tapi cuman elektabilitas dan isi tas. Yang terakhir bikin ngakak. Iyalah, tapi begitu sih. Jadi ini loh yang mesti kita cerdaskan gitu loh. Mumpung belum bulan September, masih bisa cabut aja dah calon-calon itu. Ketum adalah capres. Yang kedua baru wapresnya. Gitu misalnya nih, usulan saya nih. Iya, kira-kira sosok atau karakter seperti apa nih yang pantas untuk mendampingi Oke. Presiden, capres, Megawati Soekarno Putri, cawapres Ganjar Pranowo. Boleh itu begitu. Kenapa? Ya karena seiring, sejalan, seirama dan dia partai yang sama, pemenang gitu. Yang lain mendukung. Siapa yang mau dukung PDIP? Silakan. P3 misalnya silakan. Nasdem, capres Surya Paloh, cawapres Anies Baswedan. Seiring, sejalan, searahan, sama-sama Nasdem, pendiri juga Pak Anies dulu dan yang mendukung Nasdem silahkan. Dan Prabowo dari Gerindra, capres Prabowo, cawapres dari Gerindra. Mau siapa? Pak Sufmi Dasko, Pak Ahmad Muzani, Pak siapa lagi? Atau dari yang lain partai pendukung Caimin, maju, tak. Adu gagasan. Minggu ini topiknya bagaimana memberantas korupsi. Disiarkan langsung di televisi. Diadakan live di UI. Besokannya diadakan live di ITB. Diadakan di UGM. Dilaporkan live di Unhas. Wapresnya bicara soal bagaimana memanfaatkan 8 juta hektar gambut yang terbengkelai misalnya. Gagasannya disampaikan begini. Cawapres di sini bilang lagi bagaimana kita membereskan hutang dengan memanfaatkan hasil laut yang selama ini terabaikan. Bagaimana tuh mengatasi mafia laut. 6.200 triliun loh setahun laut kita. Tapi lihat sebenarnya cuma 2 tahun tuh beres begitu. Lalu kemudian bagaimana nih memanfaatkan potensi dan lain-lain gitu loh. Adu gagasan di universitas-universitas. Maju tuh capres bertiga, cawapres juga maju bertiga. Bukan kayak begini, main dorong-dorongan akhirnya gak punya wakil semuanya. Iya nih, udah Juni loh Be. Kan yang udah Juni habis ini Juli. Kita belum tahu, kita akhirnya beli kucing dalam karung, kita deg-degan. Udah Jangan sampai kayak tempo hari. Last minute baru masukin cawapres. Aduh elah, sampai kapan masyarakat ini bisa cerdas seperti ini, sampai kapan? Ayo dong ya, adu gagasan. Nah mungkin adu gagasan di kalangan akademisi, intelektual itu juga penting ya. Dan juga di depan anak-anak muda. Karena kalau dari survei ini 60% pemilih di pemilu 2024 nanti ternyata anak muda loh Be. Ada gak pesan-pesan supaya anak muda tuh bisa membuka mata, membuka hati supaya bisa memilih dengan bijak dan juga tentunya dalam situasi yang kondusif nantinya. Kalau Anda mau tahu, cari pidato-pidato ke ketum-ketum partai, cari pidatonya. Cari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri, cari tuh. Cari pidatonya Surya Paloh, cari tuh semua pidatonya dia. Cari pidato-pidato Pak Prabowo, cari, bandingkan dan pilihlah yang terbaik di antara mereka bertiga. Itu baru. Karena ketum partai itu akan mengarahkan partainya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Karena ketok palu itu ada pada ketum partai, bukan kepada orang yang ditunjuk. Nggak bisa apa-apa. Pak Ganjar berani-beranian kalau seandainya berbeda dengan keputusan Ibu Mega, selesai loh. Pak Anies juga begitu, berani-beranian kalau berbeda yang digariskan dengan Surya Paloh, selesai juga Pak Anies. Nah ini tidak punya independensi dalam menentukan nasib negara. Masa 270 juta jiwa orang ditentukan oleh cuma mereka-mereka doang. Saya nggak ikhlas kalau begitu, nggak terima kalau begitu beneran. Kenapa aku jadi emosi ya? Semangat dong ya. Semangat, bukan semangat emosi. ya. Semangat. Nah, ayo dicatat ya anak-anak muda ya. Okay. Cari pidato-pidato mereka dan pilihlah yang terbaik di antara gagasan-gagasan yang sudah disampaikan. Oke, mungkin kampus nggak berani ngundang mereka. Mungkin tempat-tempat beragama gitu nggak berani ngundang-undang mereka. Tapi Anda bisa berani untuk mencari pidato mereka. Catat gagasan mereka, pilih yang terbaik di antara mereka. Itu dia. Ya.
Saya setuju, Be. Di era post-truth dan juga banyaknya manipulasi, inilah kita saatnya menggunakan hati nurani dan juga logika, akal, buka mata, buka hati untuk memilih pemimpin yang terbaik ya. Mantap. Indonesia 2024 dan selanjutnya. Dan damai. Gak usah musuhan. Iya. Masih ada waktu sampai dengan September. Tentukan yang terbaik ya. Mudah-mudahan ini menjadi viral dan sampai kepada ketum-ketum partai dan terketuk hatinya. Jangan lagi mengandalkan dirimu, tapi pasukanmu juga, rakyatmu juga. Maka kamu ketua partai, ketum yang harus menjadi calon presiden pilihan masa depan. Jangan serahkan kepada orang lain, padahal palunya ada di tempatmu. Itu seperti kusir pedati ya, yang mengarahkan kemana si kuda. Bukan saya bayangkan mereka itu kuda, bukan ya, tapi kurang lebih gambarannya seperti analoginya seperti itu ya. Tapi saya salut tetap bahwa Pak Prabowo mengatakan Pak Anies dan Pak Ganjar adalah putra-putra terbaik bangsa. Saya setuju. Cuma sayangnya mereka bukan ketum partai. Baik, tapi semoga angin segar yang meluncur dari statement Bapak Prabowo ini juga bisa diikuti oleh kontestan politik lainnya, oleh masyarakat Indonesia supaya 2024 pemilu damai. Amin. Terima kasih Bapak Haikal Hasan sudah hadir bersama kita memberikan insight salam perdamaian ya Be ya kepada yang menonton pemirsa Gaya TV semua dimanapun Anda berada. Oke, dengan demikian saya Egit Hapsari dan narasumber kita hari ini Bapak Haikal Hasan pamit undur diri. Salam perdamaian dan salam Gaya TV. Merdeka.